Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Heritage Resort. Tepatnya berada di Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Jaraknya kira-kira 84 km dari kota Medan. Dari sinilah pintu utama menuju Taman Sebelum sampai ke Taman Nasional Gunung Leuser, kita akan
akan menemukan banyak pohon karet dan pohon bambu. Ternyata, keberadaan pohon bambu di tengah hutan sangat besar manfaatnya bagi pengunjung ataupun wisatawan. Nah, daun bambu ini bukan hanya bisa dimakan, tapi yang tua seperti ini juga dapat kita gunakan untuk atap rumah. Nah, di hutan kita gunakan bambu juga untuk survival. Survival itu adalah sistem cara bagaimana kita bertahan hidup. Jadi kalau kita butuh air di dalam hutan dan kita tidak menemukan sumber air seperti sungai, kita ambil batang bambu, kita potong dari bawah, lebih kurang berkisar 3-4 meter. Setelah itu kita gantung bambunya. Dan kita menggunakan plastik ataupun cup atau cangkir di bawahnya untuk menampung air tersebut. Dan airnya bisa langsung diminum. Kali ini saya beruntung dapat bertemu dengan Thomas Leaf Monkey, salah satu primata endemik yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser. Selain bertemu dengan Thomas Leaf Monkey, saya juga bertemu dengan orangutan lainnya. Habitat mereka hidup adalah dengan berpindah-pindah. Hal lain yang perlu kita ketahui, ternyata kesamaan genetika orangutan dengan manusia sekitar 97,8%. Pemirsa, setelah perjalanan cukup jauh dan susah payah, akhirnya saya sampai di depan pintu masuk Taman Nasional Gunung Leuser. Bang Doni, bisa dijelasin nggak sih tentang Taman Nasional Gunung Leuser ini keadaannya gimana? Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu tempat objek wisata yang dilindungi oleh pemerintah, dan untuk menuju kemari itu lebih kurang memakan waktu berkisar 20-30 menit dari pemukiman masyarakat ke perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, Taman Nasional Gunung Leuser ini mempunyai banyak macam ragam dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, primadonanya Taman Nasional ini adalah orangutan yang selalu dikunjungi oleh mancanegara ataupun turis lokal. Tapi kita sedikit punya kendala dengan ataupun permasalahan teman-teman ataupun pengunjung yang ingin berinteraksi langsung ke satwa liar tersebut, dan sebenarnya itu kurang baik bagi manusia dan orangutannya, karena orangutan mampu memberikan virus ataupun penyakit, wabah penyakit ke manusia, begitu juga sebaliknya. Bang Doni, masih ada nggak sih orangutan di sini, misalnya keluarnya siang atau malam gitu, masih banyak atau enggak? Orangutan itu biasanya beraktivitas di siang hari, jadi di malam hari mereka beristirahat pada saat matahari mulai terbenam. Nah, untuk sejauh ini belum ada orangutan yang langsung datang ke pemukiman masyarakat. Nah, tapi kita hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka masih mempunyai cukup banyak makanan di dalam hutan ataupun di pinggiran hutan. Terima kasih ya Bang Doni atas penjelasannya tentang Taman Nasional Gunung Leusernya.
Kami grup cecok. Bukit Lawang sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Leuser, banyak terdapat resort yang disiapkan untuk wisatawan istirahat maupun bermalam. Salah satu resort yang ada yaitu The Heritage Resort, tempat saya bermalam. Saya memilih bermalam di resort ini karena konsep dan pelayanannya yang sangat spesifik. Bukit Lawang adalah destinasi internasional yang mempunyai kelebihan pesona Gunung Leuser yang kaya akan flora dan fauna. Saat ini kita berada persis di kaki Gunung Leuser dengan satu pesona tersendiri dari The Heritage Resort dan Restoran Bukit Lawang dengan konsep Back to Nature, Welcome to Jungle. Dan kelebihan kita adalah memiliki private anjungan yang directly ke sungai. The Heritage sendiri punya pesona didominasi dengan white color untuk memberikan sentuhan hutan. Sengaja kita buatkan go green, enjoy your day and welcome to jungle. Kemudian dengan sentuhan-sentuhan kuliner tradisional. Dari beberapa suku yang didominasi di Kabupaten Langkat, kita coba untuk mengangkat dari suku Karo. Suku Karo itu mempunyai khas masakan yang banyak sekali, tapi yang coba kita angkat, yang bisa dipesan dadakan adalah cimpa. Cimpa onong-onong. Kami masyarakat Bukit Lawang ingin memperkenalkan kuliner yang ada di daerah kami. Satu di antaranya adalah cimpa daun singkut. Cimpa daun singkut ini sangat unik karena dibungkus oleh daun singkut yang hidupnya ada di hutan. Untuk membuat cimpa daun singkut ini akan saya perlihatkan apa-apa aja bahannya.
itu. Yang pertama adalah tepung ketan yang berwarna hitam. Yang kedua, tepung ketan berwarna putih. Selanjutnya, di dalamnya itu ada inti. Lalu kita campur 3 gram tepung ketan putih dicampur dengan 1,5 gram tepung hitam. Kita masukkan sedikit garam dan merica, baru ditambah air, lalu kita adon yang hasilnya seperti ini. Cimpa kita bungkus dengan daun singkut yang sudah kita bersihkan. Jadi adonan yang sudah selesai kita ambil, kita kembangkan supaya intinya bisa tersusun rapi di dalam. Daun yang berlebih bisa kita gunting supaya hasilnya lebih rapi. Seperti ini jadinya. Apabila ini sudah siap kita lakukan, baru kita kukus selama 20 atau 30 menit. Dan ini merupakan makanan tradisional Karo, sehingga tidak boleh kita tinggalkan karena ini merupakan juga suatu kebudayaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Pemirsa, lengkap sudah perjalanan saya ke Taman Nasional Gunung Leuser kali ini. Mulai dari Bukit Lawang, rafting, serta makanan khas suku Karo. Semoga pesona Indonesia kali ini dapat memotivasi kita untuk lebih mencintai dan melestarikan lagi alam semesta demi keberlangsungan makhluk hidup. Saya Cynthia beserta kru yang bekerja, pamit undur diri, sampai jumpa.